Selanjutnya sesinya adalah eh, cerita pengalaman dari Hawario Kamil. Kamil masih ada? Silahkan. Oke, silahkan Kamil. Pak sudah terdengar, Pak. Ya, sudah, Oke, silahkan. ya Pak. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Reza dan Fakultas FMIPA karena telah memberikan saya kesempatan untuk menceritakan pengalaman saya. Um, Oke, selamat pagi teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya. Nama saya Walil Kamil. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Komputer angkatan 2019 dan saya salah satu penerima beasiswa ISMA tahun 2022 di Taiwan. National Taiwan University yang peringkat 1 di Taiwan juga. Maklumin karena agak rada sakit, jadi suara saya mungkin kurang jelas kedengarannya. Dan saya nggak sempat bikin PPT seperti Niselina, jadi saya cuma ada poin besar untuk mengorganisirkan penjelasan saya. Jadi maklumin, mungkin langsung aja ya. Jadi saya pertama kali tahu beasiswa ini dari grup angkatan saya. Waktu ada teman dia ngebagi info tentang ISMA dan bahwa pada tahun itu registrasi akan dibuka gitu. Saya waktu itu semester 6 dan waktu semester yang mau dimulai kayak waktu milih mata kuliah gitu sekitar itu waktu saya baru tahu ISMA, jadi sekitar awal Januari atau akhir Desember. um, Waktu saya baca-baca ya tentang ISMA-nya, saya nggak tahu kenapa merasa pede bakal keterima. uh, ada aja gitu muncul, mungkin karena deadline registrasinya waktu itu kayak April ya, jadi saya punya sekitar 4 bulan untuk siap-siap. Mungkin itu uh, cara persiapannya yang saya siapkan waktu itu cuma dalam segi bahasa Inggris dan registrasi ya, dalam artian kayak dokumen dan surat-surat yang diperlukan untuk pendaftaran. Bahasa Inggris sendiri nggak ada strategi yang konkret banget, saya cuma fokus ke meningkatkan kelemahan saya aja. Waktu itu saya kurang jago baca, jadi reading saya tingkatkan. Listening saya nggak, karena udah baik-baik aja, jadi nggak terlalu fokus ke situ-situ. Jadi cuma fokusnya baca-baca setiap hari, baca yang banyak aja gitu. Selain itu, metode saya selain baca-baca, ya cari tes online gratis di internet gitu. Ya, untuk persiapan tes sertifikat bahasa Inggris, karena ISMA memerlukan sertifikat juga kan. Um, dalam segi registrasi, hal yang membantu banget itu jangan solo, harus cari teman yang daftar juga. Jadi kayak bisa saling mengingatkan gitu, saling membantu, soalnya kayak yang diperlukan untuk pendaftaran banyak banget. Dan juga saling bagi resource gitu. Kayak contohnya saya, kayak salah satu yang diperlukan untuk ISMA itu transkrip nilai yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Terus kayak fakultas waktu itu nggak bisa menyediakan terjemahan yang full, ya kayak mata kuliahnya aja yang ada bahasa Inggrisnya, tapi yang sisanya yang di luar itu nggak bisa. Jadi saya terpaksa minta jasa uh, penerjemah surat gitu dari luar. Terus itu saya tahunya dari teman yang daftar juga gitu, jadi membantu banget. Nggak bisa solo sih, hampir mustahil. Uh, Terus mantengin IG Isma satu saat, karena mereka juga kayak sepanjang proses gitu memberi tips dan kayak klarifikasi seputar dokumen yang diperlukan. Jadi uh, kita nggak ada yang salah gitu dalam segi dokumennya. Dan juga kayak uh, seperti yang Neslina sudah jelaskan gitu, kayak gabung ke komunitas di sana, di mana orang juga mendaftar ISMA gitu. Soalnya itu kalau saya nggak gabung itu, saya nggak, katanya nggak mungkin sih keterima. Saya ya itu sih. Uh, Banyak kendala
banyak kendala juga waktu proses pendaftaran. Yang paling besarnya itu ya tes Duolingo. Uh, jadi saya milih tes Duolingo itu karena kan ISMA itu menerima 3 sertifikat ya, TOEFL, IELTS sama Duolingo. Kalau Duolingo itu enaknya bisa dilakukan di mana aja gitu. Kita cuma perlu laptop yang ada kamera bawaan. Kalau kamera yang terpisah kayak gak disarankan, soalnya itu bisa, kalau nggak mustahil, nggak tahu sih, kayak kalau ada orang yang pakai kamera terpisah terus tesnya valid sih. Soalnya kayak uh, banyak orang bilang kayak yang pakai kamera terpisah gitu kayak kecurangan, dianggap kecurangan sama Duolingo-nya. Jadi disarankannya laptop yang ada kameranya sendiri gitu. Kita juga perlu internet dan juga tes Duolingo-nya sendiri harus bayar. Dan satu unit tes Duolingo itu kita punya 2 kesempatan sebelum, seingat saya ya, 2 kesempatan gagal sebelum kita harus beli lagi tes Duolingo-nya. Seperti Pak Reza bilang, udah Duolingo ini sangat ketat dalam segi kecurangan. Saya gagal 3 kali, sekitar 3 kali ya, sebelum saya keempat kalinya akhirnya mendapatkan sertifikatnya. Yang pertama itu saya tesnya di rumah, yang saya tinggal dekat kos ya, berisik banget gitu, dan banyak berlalang motor juga, pesawat lewat, jadi kayak dari awal aja udah kayak resikonya tinggi. Dan waktu tes yang itu saya gagal karena keterangannya gagalnya itu kayak karena ada aplikasi yang berjalan di latar belakang laptop Anda. Padahal padahal nggak ada udah di laptop saya yang terbuka. Tapi mungkin karena laptop saya yang banyak banget aplikasi yang terpasang di laptop saya, jadi ada begituan. Jadi saya gagal. Itu saya bilang, saya lapor ke fakultas ya. Terus fakultas bilang mereka bisa nyediain laptop mereka gitu. Dan juga kalau mau, mereka juga bisa menyediakan fasilitas untuk tesnya yang kondusif. Jadi mereka menyediakan ada ruangan yang kedap suara gitu di fakultas, di lantai 2 ada. Jadi itu terima kasih banget untuk mereka sih. Ya, mereka penyelamat hidup saya, menurut saya ya. Tapi yang setelah itu sih yang Pak Reza jelaskan tadi. Saya yang kedua kalinya di fakultas tes Duolingo kedua kalinya ya, pakai laptop fakultas. Saya gagal lagi karena saya nggak sengaja menoleh keluar layar, karena saya kayak baca pertanyaannya terus saya mikir gitu, kan gestur mikir aja gitu, kayak mikir gitu. Tapi waktu saya noleh keluar layar itu saya udah mikir nggak bakal keterima nih. Tapi saya berharap aja udah keterima aja. Tapi enggak. Terus yang ketiga gagalnya, saya nggak pakai, karena ada orang lain juga yang daftar mau tes Duolingo juga. Jadi waktu itu kebetulan nggak pakai laptop fakultas, laptop teman ya. Ini bukan karena kecurangan, karena cuma masalah kelalaian saya aja gitu. Karena laptop teman saya itu Chromebook, bukan kayak laptop biasa gitu. Konfigurasi keyboardnya beda ya. Jadi saya kayak nggak sengaja keluar aplikasi Duolingo-nya. Terus jadi waktu saya nggak sengaja keluar, pertama kalinya itu masih ada diberi kesempatan untuk lanjut. Tapi saya nggak sengaja lagi keluar, terus gagal. nggak diberi kesempatan lagi. Terus yang keempat kalinya itu 1-2 hari. Kemudian itu kayak sudah deadline 3 hari dari itu. Mungkin kayak beberapa hari aja. Atau 2 hari, 1 hari. Waktu itu saya udah kayak lumayan pasrah sih ya. Kayak udah kayak mikir mustahil keterima.
karena semua yang diperlukan udah terpenuhi kan, kecuali sertifikat bahasa Inggris. Tapi dari kelihatannya kayak karena gagal mulu, kelihatannya bukan rezeki saya gitu. Tapi ternyata yang ini uh, berhasil gitu, sertifikatnya dapat, tesnya valid gitu. Dan poin yang penting kalau kalian pakai Duolingo ya, kalau sesuatu yang nyelesain tesnya itu kayak hasil tes valid enggaknya itu keluarnya 2 hari sebelum sesudah menyelesaikan tesnya. Jadi makanya kayak lumayan frustrasi karena harus nunggu 2 hari. Dan itu saya waktu mulai tes Duolingo-nya itu kayak sudah 2 minggu sebelum deadline registrasi tahap pertamanya. Jadi ya mungkin sisanya bisa ditanyakan aja ke saya. Saya nggak Oke, ada yang bisa. Ya Pak. mahasiswa ingin ada yang bertanya dulu? Silakan. Ada 2 hal yang dicatat ya. Kalau dari tadi Nisrina bilangnya ini rezeki-rezekian, tapi kalau cerita dari apa? Dari Kamil ini selain rezeki-rezeki. Yang harus dicatat adalah ini berusahanya dan berjuangnya harus nggak hanya sekali Mil ya, Iya, berkali-kali sampai ini. kali. Kalau misalnya memang ingin gitu ya, ini nggak bisa berpasrah ke diri sendiri atau orang lain juga, tapi juga harus berusaha berkali-kali gitu Mil ya. Nggih, Pak. Untuk mata kuliahnya di sana apa aja Mil diambil Mil? Um, jadi untuk NTU National Taiwan University pilihannya banyak banget ya, kayak yang salah satu yang paling banyak kan yang bisa dipilih, dan juga seimbang dalam segi sosial dengan uh, apa ranahnya kayak sosial dan badan IPS gitu. Saya milihnya ada kebetulan banget ada uh, mata kuliah Python. Jadi karena saya anak Hilkom kan, jadi ya pilih itu. Dan sisanya karena saya ada rada waktu itu mau coba hal yang baru gitu, saya milihnya yang berhubungan dengan lingkungan gitu, kayak konservasi lingkungan dan sumber daya alam gitu. Uh, dan konservasi flora dan fauna, dan juga bioteknologi dalam produksi makanan dan agrikultur gitu. Mungkin bisa saya beri linknya, daftarnya gitu. Jadi itu Python sama yang satu satu matkul Python sama pemrograman, sama 3 uh, yang berkaitan sama lingkungan gitu. Jadi ada 4 mata kuliah ya. Yang dipilih Inggi. Jadi sama kayak Nisrina tadi ada 4 mata kuliah, yang Kamil juga 4 mata kuliah. Total itu kira-kira 12 SKS kah? Lebih. Kalau sesuai kan 20 ya. Jadi mungkin satu Oh, satu mata kuliah 5 SKS. mungkin ada pertanyaan, silakan kepada yang lain. Ini harapannya kepada mahasiswa. Kalau awal tahun ISMA kan 1 orang dari MIPA, kemudian tahun 2022 ini 2 orang. Kalau bisa kita lipat gandakan gitu ya. Jadi bukan hanya 2 orang, mungkin jadi 4 kah, 6 kah akan lebih bagus gitu. Biar ada pengalaman di luar sana gitu ya. Pada saat pemilihan kampus mungkin ada pertimbangan Kamil, kenapa mengambil kampus ini? Oh, sebelumnya saya sebenarnya milihnya kan tahun kemarin ada, sebelum sebelum tahun saya cuma bisa milih satu satu negara atau satu kampus. Seingat saya kalau yang tahun setelah itu, tahun 2022, boleh 2. Saya awalnya milih kampus di Amerika sama kampus di Korea, Korea Selatan. Tapi saya dibilangin sama KUI nggak disarankan karena Korea sama Amerika kan, jadi kayak anu
kompetisinya lumayan ketat gitu. Jadi fokusnya mending keterima aja, jangan kayak jangan terlalu ambis istilahnya. Jadi saya pikirkan lagi, saya em, akhirnya milih keduanya Taiwan sih. Eh, ya gabungan Taiwan karena emang suka ranah-ranah yang kayak hal yang berbau Asia Timur gitu. Dan Taiwan kelihatannya kayak bisa dia gitu nih, bisa dapat, nggak terlalu susah banget dalam segi kompetisi. Saya rasa waktu itu. Ini mungkin jadi pertimbangan buat mahasiswa juga ya untuk memilih ya. Jadi Ini sesuaikan sama level kalian gitu. ya, Kalau nilainya nggak terlalu tinggi banget, ya sesuaikan sesuai sama Nislina yang bilang, dia bilang itu survei sesuai berdasarkan nilai kalian. hmm. Oke, ada pertanyaan silahkan kepada mahasiswa yang ingin bertanya. Kalau kita lihat nanti di website ISMA-nya, ini sekarang website ISMA-nya untuk daftar kampusnya masih belum ya. Kalau di kampus lamanya nih masih ada daftar-daftarnya seperti yang di kampusnya Kamil ini, link yang di Kamil itu masih bisa diakses. Tapi kalau kita ngakses si alamat yang itu gitu ya, tadi nanti akan di redirect ke alamat yang baru, jadi belum ada kampus-kampusnya. Kalau kalian cek kampus Korea gitu, itu memang menggiurkan mata kuliahnya termasuk mata kuliah K-pop kalau nggak salah, gitu ya Mil ya. Ada salah satunya. Ada mata kuliah K-pop, kemudian ada mata kuliah eh, macam-macam lah. Jadi memang menggiurkan gitu. Tapi kalau misalnya ada kemampuan di situ nggak masalah memilih memilih yang di Korea gitu ya buat Betul. masuk. Nanti tinggal kebijakan prodi aja itu akan mengkonversi jadi mata kuliah apa gitu ya. Tapi tadi seperti kata Nisrina, ini satu kali kesempatan seumur hidup kayaknya ya, ya juga Iya, Pak. untuk bisa berkuliah, merasakan kuliah di luar gitu ya. Kemudian masih dianggap mata kuliahnya. Kalau zaman dulu kan kalian itu uh, uh, ke luar negeri untuk pertukaran pelajar itu dianggap cuti aja, jadi di, tidak dikonversi ke mata kuliah. Nah, sekarang dikonversi ke mata kuliah, jadi tidak akan memperlambat masa kuliah kalian, gitu ya. Ada pertanyaan silahkan. Kalau ada dari chat juga silahkan. Kalau langsung juga silahkan. Dari mahasiswa silahkan yang ingin bertanya. Yang dari biologi itu harus mengikuti jejak kakak tingkatnya Nisrina untuk bisa keluar juga dari prodi lain juga. Harapannya ini menjadi menjadi semangat sendiri untuk bisa mencoba ISMA gitu ya. Coba aja dulu Mil ya. Nanti masalah masalah diterima atau tidaknya itu biar masalah panitia lah, yang penting ikut dulu gitu ya. Iya, Pak. Hmm. Nggak terlalu banyak juga sih. Ya. Cuma habis waktu dan sedikit uang. Hmm. Hmm. Itu aja sih. Hmm. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Mumpung masih ada Nisrina dan Kamil. Ada pertanyaan? Oh ya, ini dari Putri Agustina Riyadi dari Ilmu Komputer. Bertanya untuk bahasa yang digunakan di sana, bahasa apa? Misalnya di Eropa atau Korea, berarti harus bisa bahasa sana kah? Gitu kan? Atau dari mahasiswa ISMA diperbolehkan pakai bahasa Inggris gitu. Nah, kalau di Serina kayaknya bisa pakai bahasa Melayu dan bahasa Inggris ya. Di Serina mungkin masih ada? Ada, Pak. Ada. Ya. Bahasa bagaimana di sana? Dalam Kalau maaf. Ya, nggak. Kalau bahasa di sini di Malaysia kebetulan kita bisa nge-cheat sedikit karena orang Malay di sini paham bahasa Indonesia, cuman kita seringnya itu memakai bahasa tergantung kita bicara ke siapa. Kalau saya misal bicara ke mahasiswa lain yang dari negara lain itu pakai bahasa Inggris, kuliah juga pakai bahasa Inggris, tapi untuk kebutuhan
sehari-hari supaya lebih enak saya belajar bahasa Melayu gitu Pak. Jadi untuk jajan misalnya atau ke mall kita lebih enak dilayani kalau kita bisa bahasa lokal gitu. Jadi saya mulai mengasah Melayu itu ketika di sini digunakan untuk sehari-hari. Ini ada manfaatnya juga mungkin nonton Ipin dan Upin gitu ya. Betul Pak. Kalau untuk makanan nggak masalah ya. Ini yang masalah mungkin Kamil deh. Mungkin Kamil silakan ceritanya. Ya, untuk menjawab pertanyaannya yang di chat tadi, dalam segi perkuliahan sih bahasa Inggris. Um, Walaupun materi yang dipresentasikan gitu, kayak kadang kayak 30% ada bahasa Mandarinnya gitu di PPT sama PDF-nya. Terus ada kebetulan dikasih gitu kayak gratis kelas Mandarin, tapi saya drop waktu mau apa ujian tengah semester karena terlalu menabrak aktivitas lain. Jadi ya agak sayang ya. Tapi itu begitu sih kayak ngomong sama teman bahasa Inggris aja. Kalau teman Isma bahasa Indonesia. Kalau misalnya pesan makanan gitu kadang bahasa Mandarin. Terus karena atau kayak cuma gestur tubuh aja gitu, kayak nunjuk-nunjuk aja, nunjuk dan bilang ini itu. Udah bahasa Mandarin itu aja sih. Kebanyakan kalau saya. Terus pertanyaan Bapak tadi dalam segi makanan kan kalau Taiwan minimal di ibu kota ya kayak Taipei kayak bervariasi banget anehnya makanannya jadi nggak kayak aman aja sih Pak sama banyak banyak aja makanan yang sesuai sama lidah saya gitu istilahnya ini. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Mungkin Agustina ingin bertanya lagi, silakan. Kayaknya kalian harus mencoba gitu ya, mencoba merasakan bagaimana hidup di sana gitu ya, dengan cara memang ada hal yang mungkin tidak biasa kalian akan rasakan, tapi itu kan jadi cerita sendiri ya Mil ya. Ini. Hal yang gak enak cerita kalau pas pulang jadi cerita yang lucu gitu ya. Gitu. Itulah macam-macam lah nanti ceritanya. Uh, ini untuk yang difasilitasi olehku untuk belajar bahasa sesuai dengan tujuan universitasnya kah atau kayak apa aja waktu semalam di Kui? Bahasa Inggris aja Ada kan? sih ada fasilitasi dari KUI untuk belajar bahasa Inggris. Maksudnya gimana ya? Saya maaf nggak terlalu ngerti nih pertanyaannya. Ada ada kayak pelatihan bahasa Inggris kah dari Kui? Oh, ada. Berapa lama? Uh, Kayak sosialisasi di tentang Duolingo gitu, seingat saya. Tapi saya nggak ikut, walaupun saya keterima kan ya. Kemudian Uh, kayak kurs kayak pelatihan bahasa Inggrisnya kan adalah Pelatihan bahasa Inggris nggak ada kan ya di sini? Saya nggak ada. Cuma yang EPT itu aja yang screening siapa yang bakal dibiayain Duolingo-nya. Tapi kalau pelatihan cuma sekedar yang ada sosialisasi gitu. Itu aja sih. Oke. Apalagi silahkan pertanyaan sebelum kita akhiri. Oh ini Nazif Adalia dari Farmasi. Dari mana kakak memperoleh informasi mengenai jasa terjemah transkrip nilai ke bahasa Inggris? Nah, silahkan. Itu dari teman yang daftar juga. Waktu itu ke ada janjian sama KUI kan ya ketemu gitu. Untuk pembiayaan ada tes Duolingo gitu. Kena kepilih kan ya yang screening tes CPT itu. Saya salah satu yang di 5 besar gitu. Jadi keterima untuk apa? Dibiayakan KUI. Jadi ketemunya di
satu tempat gitu, dan ada teman juga uh, yang di sana. Jadi sambil kayak ngomong-ngomong gitu, ada ngomong tentang ya perlu, katanya perlu transkrip nilai dan di bahasa Inggris kan, harus di bahasa Inggris kan gitu, dan juga diceritakan gimana dapatnya, jasanya gimana gitu, kayak diberikan juga kontaknya gitu, begitu sih. Kalau Nisrina, kalau transkrip kemarin kayak apa? Kalau transkrip saya juga sama Pak, seperti Kamil, pakai jasa dari luar untuk menerjemahkan itu. Namanya itu penerjemah tersumpah. Ya. Gitu. Jadi jasanya itu bisa dicari ada di Instagram biasanya ada, dan di platform lain. Nah, cuman mungkin menambahkan informasi ya Pak ya. Dulu itu kenapa kami pakai penerjemah tersumpah itu karena ada informasi katanya dari Twitter oleh alumni ISMA tahun lalu bahwa ISMA itu sangat ketat dalam menyeleksi transkrip. Jadi kalau transkripnya bahasa Inggrisnya tidak full gitu, cuma parsial saja, translate-nya bisa membuat gugur. Nah, tapi ternyata setelah saya sampai ke sini bertemu dengan teman-teman saya ISMA Malaya, saya tanya-tanya, ternyata tidak semuanya juga Pak menggunakan jasa penerjemah tersumpah tadi. Ada juga yang transkripnya ya seadanya saja gitu, translate-nya seperti translate yang kita punya di Fakultas MIPA gitu ya. Cuma mata kuliahnya saja yang ditranslate, ternyata masih aman gitu. Jadi itu nanti adik-adik kalau memang ada uang untuk membeli jasa itu silahkan dipakai, tapi kalau memang tidak, ya insya Allah tidak apa-apa gitu. Karena teman-teman kakak juga banyak yang tidak menggunakan. Mungkin itu Pak tambahannya. Untuk informasi biaya mungkin jaga-jaga. Biaya terjemahannya Pak. Ya. Biayanya per halaman gitu 200-an. 200-an Pak. 200-an ya. Ini. Ini untuk biasanya memang kalau 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 mengajukan beasiswa atau apply ke kampus luar negeri memang biasanya perlu perlu transkrip atau ijazah yang ditranslate secara oleh orang yang tersumpah biasanya. Memang seperti itu. Yang dosen pun seperti itu biasanya, gitu ya. Tapi memang ada beberapa kampus yang tidak mengharuskannya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Oh ya, Rizka Nabila Cahyadi, statistik untuk biaya hidup di sana 100% ditanggung ISMA atau ada yang pakai biaya seorang? Mungkin Nisrina, silahkan. Kalau untuk biaya hidup, sebenarnya kita 100% ditanggung dari mulai, bahkan kita sebelum berangkat itu kan ada dapat SA atau settlement allowance, itu kita dapat biaya hidup satu kali biaya hidup 1 bulan, tapi itu diberikannya sebelum kita berangkat. Jadi si SA ini bisa kalian pakai untuk misalnya persiapan pergi ke sana, misalkan pergi ke Eropa kan perlu baju tebal apa segala macam, itu bisa dibeli pakai uang itu. Ada juga yang pakai uangnya untuk beli laptop baru misalnya mempersiapkan kuliah di sana, itu bisa. Nah, cuman memang kalau untuk biaya beasiswanya itu ada yang langsung IISMA berikan ke kalian, kayak biaya hidup dan lain sebagainya. Ada juga yang sistem reimbursement, diganti di akhir. Nah, itu misalnya kayak biaya visa dan lain-lain itu diganti di akhir. Jadi memang kita saat mendaftar dan sudah keterima itu setidaknya kalian harus punya tabungan sih kalau menurut kakak, misalnya beberapa juta, kayak 5 juta, 7 juta untuk membiayai visa di awal itu yang belum diganti oleh ISMA. Tapi pada akhirnya memang 100% akan tercover, bahkan bersisa gitu. Cuman di awal memang kadang ada keluar uang karena nanti ada beberapa komponen yang digantinya di akhir. Mungkin dari saya begitu, Pak. Amil? Sesuai kata Nisrina sih, itu kenapa kayak ISMA lumayan menggiurkan, karena anunya, 100% tanggungan biaya hidupnya, terus juga untuk kayak dokumen kayak asuransi juga bakal digantikan. Jadi kayak enggak terlalu rugi gitu, walaupun kalau
gimana ya? Kayak Isma menggiurkan karena itu. Itu aja sih poin saya. Intinya biaya yang dikeluarkan itu ditanggung gitu ya. Iya, Hidup juga diberikan juga gitu iya ya. Pak. Kayak dalam segi, jadi kayak terima uang yang dihabiskan kayak untuk Duolingo atau dan sebagainya itu kayak bakal digantikan semuanya gitu. Nah, tunggu apa lagi buat mahasiswa? Siapkan. Tadi saya sudah dapat kontak dari kemahasiswaan juga bagi yang sudah ikutan EPT gitu ya. Itu nanti bukti bukti nilainya bisa kontak ke mahasiswa ambil gitu ya. Nanti akan disiapkan dari unit bahasa gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi yang terakhir sebelum kita akhiri. Silahkan. Oke, kalau tidak ada, mungkin ada kontak Kamil yang bisa dihubungi mahasiswa kalau ingin bertanya. Kalau tadi kan Miss Rina ada gitu ya, mungkin bisa lewat apa gitu. Mungkin, oh ya, mungkin WA aja Pak. Ya, mungkin bisa di-share ke chat gitu ya. Jadi kalau yang bertanya, mungkin yang pria malu bertanya ke wanita, jadi bisa kontak Kamil gitu ya. Kemudian kalau yang wanita mungkin lebih enak bertanyanya kepada yang bertanya pada Miss Rina, mungkin bisa kontak Miss Rina gitu. Kemudian nanti kalau saya cek websitenya ISMA, itu daftar kampusnya akan bisa dicek tanggal 13 ya. Jadi tanggal 13 itu bisa kalian cek. Tapi kalian jangan fokus ke sana dulu. Mungkin fokusnya nanti untuk administrasi dulu. Jadi EPT dan lain-lain. Nanti kirim ke website, ke Google Form-nya yang sudah diberikan oleh KUI gitu ya, Kantor Urusan Internasional ULM. Nanti kalian bisa daftar ke sana. Setelah itu baru nanti ngecek daftar kampusnya. Jadi setiap daftar kampus nanti ada daftar mata kuliahnya juga seperti yang diberi Kamil tadi linknya gitu ya. Itu website ISMA yang lama itu. Jadi itu bisa kalian masih bisa akses kampus-kampusnya. Maksudnya informasi tentang mata kuliah di kampusnya. Kalau di Ilkom sih kami tidak akan terlalu mengharuskan harus sesuai dengan mata kuliah yang ada di Ilkom gitu ya. Tapi kalau bisa memang kalian pilih ada mata kuliah yang berhubungan dengan Ilkom gitu ya. Kalau yang jurusan lain tadi seperti saran Nisrina, misalnya pun namanya tidak sesuai dengan mata kuliah yang ada di prodi masing-masing, tapi masih bisa dikaitkan gitu ya. Jadi ada hal-hal yang masih ilmu yang bisa kalian dapatkan di sana. Gitu. Oke, nah itu ada nomor dari Kamil, silahkan dimanfaatkan untuk kontak WA gitu ya. Kemudian tadi yang Nisrina, kalian bisa kontak di IG dan lain-lain. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kontak kami juga di kemahasiswaan untuk bertanya tentang hal ini. Mungkin saya akhiri. Terima kasih kepada mahasiswa yang sudah berhadir, kepada Nisrina, Kamil, sukses selalu. Semoga cepat lulus gitu ya. Kalau cepat lulus, lanjutkan untuk S2-nya ke kampus yang kalian tuju kemarin gitu ya. Jadi kan sudah ada kontak di sana, mungkin bisa lanjut atau ke kampus yang lain. Kalian kan juga sudah ada histori bahwa kalian pernah dapat penghargaan dari LPDP, mungkin akan lebih mudah kalau kalian nanti kuliah S2-nya dengan beasiswa LPDP gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.